Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Nurul Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali berjumpa di pagi ini, pagi yang insyaallah penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, pagi yang Allah masih menghidupkan kita dari kematian kita dalam tidur kita, Allah masih menghidupkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu Allah masih memberi kita keimanan dan keislaman, dan itulah sebuah kenikmatan yang paling agung, dan disebutkan dalam ayat Allah betapa nikmat yang paling agung adalah ketika orang beriman kemudian bisa beramal soleh. Qad ahsanallahu rizqa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sungguh Allah telah membuat baik rezeki yang paling tinggi, yaitu dengan iman dan amal soleh. Selawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi kita alaihissalatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umatnya yang senantiasa merindukan dan juga dirindukan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari beliau, dan syafaat paling agung tentu kita bisa masuk surga tanpa hisab, karena syafaat itulah karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, masih di kajian tentang bagaimana kita menyambut panggilan Allah, panggilan ibadah haji yang insya Allah akan dibahas kembali oleh guru kita Wabi Haikal, yang alhamdulillah setiap hari Senin dan Selasa selalu menemani kita untuk membahas tentang keluarga. Dan tentu keluarga yang kita bahas saat ini adalah keluarga haji, ya. Keluarga yang tentu yang kita idamkan bisa semuanya berangkat haji, kita keturunan kita menjadi orang-orang yang mampu menunaikan salah satu kewajiban atau dari rukun Islam kita, yaitu ibadah haji. Dan ibadah haji adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah menyuruh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyuruh umat manusia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika Ibrahim bertanya, bagaimana ya Allah aku menyuruh mereka, kata Allah, suruhlah mereka, kemudian akulah yang akan menyampaikan kepada hamba-hambaku, dan hamba yang berimanlah yang terpilih untuk datang menjumpai eh, Makkah Al-Mukarramah, mendatangi Makkah Al-Mukarramah, dan kemudian berziarah makam Rasulullah SAW. Dan inilah sebuah kenikmatan ketika kita mampu melaksanakan salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah haji. Dan tentu siapapun bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita dengar nasihat Babeh kemarin, apa yang disampaikan oleh beliau adalah bagaimana ketika haji atau Ka'bah sudah terbayang di depan kita, sudah tervisualisasikan di depan kita, dan insya Allah mudah-mudahan Allah akan segera mengabulkan semua doa-doa kita. Yang barangkali yang belum pernah umroh pun Allah akan panggil. Bahkan tentu yang paling utama adalah ketika kita bisa haji, itu menjadi sebuah kenikmatan dari iman kita yang senantiasa kita jaga hingga saat ini. Sahabatku yang belakang Allah, tentang haji tentu banyak sekali kisah-kisah yang kemarin sudah disampaikan juga, dan barangkali juga jamaah pernah mengalami atau mendengarkan sendiri dari baik jamaah yang sudah berangkat atau mungkin jamaah sendiri yang sudah berangkat haji, betapa kita menyaksikan banyak keajaiban-keajaiban yang kita rasakan, mungkin juga orang lain rasakan, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan-kebaikannya.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan keajaiban hanya untuk kita makin beriman kepadanya. Dan apa pengalaman-pengalaman yang kita rasakan maupun juga orang lain rasakan tentu menjadi ibrah, sebuah pengalaman, sebuah pelajaran bagi kita semua untuk kembali kepada eh, ketika kembali ke tanah air, kemudian kita makin kokoh iman kita. Dan gimana yang diharapkan tentu dari ibadah haji adalah tidak hanya menjalankan secara ritualnya, tentu di situ ada banyak pelajaran ya. Ada pelajaran iman, ada pelajaran iman yang seharusnya memang kita mampu mengambil pelajaran penting dari ibadah haji maupun ibadah umroh. Ketika kita melakukan sa'i misalkan, kita tentu akan teringat dengan bagaimana kisah Ibunda Hajar ya, ketika membawa Ismail berada di padang pasir yang sangat tandus, yang kelak kemudian Allah jadikan itu menjadi sebuah kota yang berkah yaitu Makkah Al-Mukarramah. Dan itulah kisah-kisah yang sudah kita dengar juga bagaimana Ibunda Hajar yang sampai bolak-balik untuk mencari air demi anaknya. Dan tentu ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan air itu muncul di kakinya eh, Ismail alaihissalam. Dan inilah mungkin pelajaran yang bisa kita ambil, ternyata yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita adalah ikhtiarnya, sedangkan takdir adalah urusan Allah. Allah bisa saja eh, mentakdirkan apa yang dihendakinya. Salah satunya bagaimana Allah mengabulkan doa-doa kita yang ingin pergi haji gitu ya. Dan inilah keistimewaan-keistimewaan yang harus kita rasakan ketika kita menjalankan ibadah haji ataupun umroh. Pelajaran-pelajaran penting yang ketika kita selami menjadi sebuah pelajaran penting, pelajaran iman yang bisa kita bawa ke tanah air. Dan haji tentu sungguh banyak pelajaran. Ini adalah sebuah syiar yang harus juga kita sampaikan kepada saudara kita, anak-anak kita, tentang bagaimana panggilan Allah Subhanahu wa taala sungguhnya diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki untuk pergi haji, menyambut panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk wa la syarika lak wa bihi. Sahabatku dimuliakan Allah, sebelum masuk kajian dan alhamdulillah Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita. eh, saya tentu mengingatkan tentang bagaimana memanfaatkan pagi dengan eh, sedekah pagi, dan inilah salah satu amal kebaikan yang rutin alhamdulillah kita lakukan. Dan inilah apalagi di bulan haram, di awal Zulhijjah, tentu kita menyambut eh, panggilan Allah untuk memperbanyak ibadah di bulan ini, di awal di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dengan banyak amal soleh dari mulai puasa, kemudian memperbanyak sholat, tidak hanya wajib tentu sunnah-sunnahnya, kemudian juga tilawah Quran, dan bersedekah menjadi sebuah amalan utama yang bisa kita lakukan di awal-awal bulan Zulhijjah ini. Dan tentu diakhiri dengan Idul Adha, kita mengorbankan sebagai sebuah pengorbanan kita adalah mengikuti jejak dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mengorbankan putranya yang tersayang Ismail, kemudian Allah ganti dengan kibas ya. Baik, alhamdulillah wa syukurlah Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita, dan lanjutan tentang tema bagaimana kita menyambut panggilan Allah dalam haji menjadi sebuah tema penting yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum, Beh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya menyambut Beh panggilan Allah ini labbaik Allahumma labbaik, Beh ya. Ya Rob, amin ya Rob. Dan Ketahuilah siapapun yang telah pantas untuk Allah panggil berangkat haji, dia akan berangkat. Tunjukkan bahwa kita pantas untuk berangkat haji. Niscaya insya Allah betul-betul kita bisa berangkat haji. Tunjukkan. Masya Allah. dan kalau ini kita temanya mengangkat tema keluarga, tentu haji menjadi sebuah persoalan, menjadi sebuah agenda bukan hanya pribadi, Beh ya, tapi agenda Ya, bersama, itu ada jawab. keluarga.
harus mikirin orang tua. Anak kita, cucu kita juga semuanya harus berangkat haji, Pak, ya. Masya Allah. Iya dong. Bagaimana kita sebagai orang tua memikirkan anak kan istri kita harus bisa kita berangkatin haji. Jelaskan ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hmm. Nggak bisa tidak bisa tidak bahwa pengalaman haji harus dirasakan, ya harus dirasakan oleh setiap mukmin, dan itu telah sebabnya masuk dalam rukun Islam. Man istata'a ilaihi sabila. Hadirin sahabat sekalian, yuk kita lanjutin lagi. Tadi Ustadz Khalis sudah memulai dengan ending daripada ini adalah berkurban, dan kurban adalah salah satu ibadah tertua di muka bumi. Nabi Adam pun berkurban, ya, dengan Habil dan Qabil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, Nabi Ibrahim diceritakan adalah orang yang sangat kaya sebenarnya. Tapi ingat ya, kalau kaya zaman dulu itu patokannya ternak gitu. Ternak, kalau sekarang mungkin mobil. Kaya zaman dulu patokannya punya budak. Kalau sekarang mungkin pengawal. Begitu. Orang yang punya pengawal, kaya dia. Yang penting gitu kan. Apalagi mobilnya berentet. Nah, orang dulu juga begitu. Wah, dia punya budak banyak, punya unta banyak, punya kambing banyak, berarti orang kaya. Jangan lupa, Nabi kita Muhammad SAW orang yang amat sangat kaya raya, karena di usianya yang ke-25 tahun, pembantunya 21 orang. Sekali kan termasuk di dalamnya. Itu nggak sembarangan, itu kaya raya banget Nabi. Nabi itu betul-betul kaya banget. Ya, cuman ya buku sejarah kita hanya menuliskan anak muda yang miskin yang menikah dengan janda kaya. Kurang ajar itu kadang-kadang ya. Kesal juga kita bacanya ya. Dari mana bilang Nabi miskin? Ya, lebih kaya Rasul daripada Khadijah yang mulia. Nah, sahabat sekalian, yuk. Kenapa saya mulai dengan Ibrahim yang kaya raya itu? Sebab Ibrahim, ya, setiap orang datang, dia selalu memberikan hewan kurbannya. Ingat ya, satu hewan kurban, satu mobil ya. Ingat. Jadi nggak sembarangan nih ya. Kalau ke sekarang sih beda sama dulu ya. Jadi orang datang dikasih. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika satu orang yang musyrik minta sedekah. Nabi nggak ngasih, Nabi Ibrahim nggak ngasih, dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu hambanya Allah, dan Allah yang disekutukannya aja nggak marah, gitu maksudnya. Ya, dia nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, Allahnya nggak marah, masih ngasih napas sama dia, masih ngasih makanan sama dia, rezeki. Kenapa lo nggak ngasih, istilahnya gitu. Nah, sehingga Ibrahim menjadi seorang yang berkarakter sangat memberi. Sampai-sampai ada sebuah pujian yang sampai kepada Ibrahim dan melahirkan ibadah kurban ini. Waktu itu Ibrahim begitu dermawannya, dia memberikan orang, dia memberikan makan sampai ratusan ekor dipotong untuk makan ke orang kampung. Ada orang yang menyeletuk gitu kan, bahwa Ibrahim orang yang sangat baik, sangat memberi, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim alaihissalatu wassalam menyampaikan, ini cerita sahih ya. Ibrahim mengatakan, jangankan kambing, apabila anak yang diminta dikorbankan, aku akan mengorbankan anakku. Nah, itu ceritanya. Hikmahnya adalah waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak ngomong kayak gitu. Ya. Jadi emang orang kadang-kadang dikasih ingatan seperti itu ya. Jadi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana kita tahu, anak pertamanya Ismail, itu waktu bicara itu, Ibrahim alaihissalam belum punya anak. Gitu. Sarah belum hamil. Hajar maksud saya, maaf. Belum hamil. Dan belum ada Siti Hajar. Jadi beliau berkata, jangankan kambing gitu kan. Apabila aku punya anak, dan bila Allah meminta mengorbankan anakku, akan aku korbankan. Nah, ucapan itulah yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim memiliki seorang anak putra semata wayang Ismail, Allah Subhanahu wa taala memintanya untuk menyembelihnya. Kalau kita begitu gimana tuh ya? Kita bilang,
Ya Allah, maaf bercanda, aku cuma bercanda, bohongan, bohongan. Allah Akbar. Ibrahim alaihissalatu wassalam dahsyat memang. Ya, dia telah Arafah, dia telah wukuf di Arafah, dia telah mengenal Tuhannya. Ya, kan kuncinya hidup ini kan itu doang. Ya, tadi pagi saya berdoa, ya Allah, supaya bisa mengenal Allah dan kehidupannya kayak apa, karena itu kunci segalanya. Skip sebentar cerita Ibrahim ketika dia diuji dengan kurban, kembali sedikit nyambung Arafah. Kenapa Abu Bakar Siddiq adalah satu-satunya sahabat yang langsung mengiyakan ucapan Nabi di saat yang lain masih ragu? Kenapa Abu Bakar Siddiq sebagai orang yang dipilih oleh Allah mendampingi Nabi dalam perjalanan Mekah ke Madinah? Kenapa pula Nabi mengatakan apabila iman satu kota Madinah ditimbang dengan iman Abu Bakar Siddiq seorang, maka lebih berat iman Abu Bakar Siddiq seorang. Padahal di Madinah ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Talha, dan Zubair, dan semuanya. Bahkan ada istri Nabi sendiri. Tapi dahsyatnya Nabi mengucapkan, apabila iman kota Madinah ditimbang dengan iman Abu Bakar Siddiq seorang, maka lebih berat iman Abu Bakar Siddiq seorang. Apa yang membuat Abu Bakar Siddiq begitu dahsyat, begitu hebat? Kalau lihat main sedekah-sedekahan, maka yang lebih terkenal mungkin Abdurrahman bin Auf. Kalau lihat main jihad-jihadan, mungkin yang lebih terkenal adalah jihadnya Ali bin Abi Thalib. Kalau mau main tegas-tegasan, mungkin yang lebih terkenal ketegasan Umar bin Khattab. Dan ketahuilah di antara para sahabat, hanya Abu Bakar Siddiq yang wafatnya tidak dibunuh. Di antara yang 4, Umar bin Khattab dibunuh, Utsman bin Affan dibunuh, Ali bin Abi Thalib dibunuh, kecuali Abu Bakar Siddiq. Dan dia wafat normal di tempat tidur dalam keadaan sakit. Tapi kenapa, kata Rasulullah, sesungguhnya umatku yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Abu Bakar Siddiq. Kan panjang tuh antrian. Kan Allah maha teliti, maha detail. Bayangkan itu. Kok sampai kayak begitu Abu Bakar Siddiq? Maka ditanyalah Abu Bakar Siddiq sama sahabat, kok bisa-bisanya lo kayak begini? Umar bin Khattab pengen banget mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Gak bisa sama sekali. Umar pernah berdebat dengan Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq keceplosan ngomong sesuatu yang membuat Umar marah. Dan Umar, ketika Abu Bakar bilang, maafkan saya Umar nggak mau maafin. Tuh. Saking, ya para sahabat itu luar biasa ya. Mungkin Umar bin Khattab lengah, mungkin Umar bin Khattab lagi nggak dengar, mungkin lagi emosi, bangun Umar dan berdiri dan jalan pulang ke rumahnya. Abu Bakar setelah sampai ke rumahnya gelisah banget dengan ucapan dia sendiri. Dia datang ke tempat Umar bin Khattab supaya minta maaf. Dia ketok pintunya, ternyata Umar bin Khattab nggak ada di rumah. Apa yang Abu Bakar lakukan? Dia ngadu sama Rasulullah. Dia ngadu, bukan dia ngadu gimana-gimana. Ya Rasulullah, kasih solusi dong gitu. Telah keluar ucapan dari mulutku yang tidak enak sehingga membuat Umar marah. Maka ketika aku minta maaf kepada Umar bin Khattab, Umarnya nggak maafin. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Rupanya dua sahabat yang terikat hati ini, terkait hati dengan karena iman ini, merasa Umar bin Khattab pun mendatangi Abu Bakar Siddiq. Mungkin mau bilang, maafin deh, gue tadi emosi, gue maafin juga loh, gitu barangkali. Rupanya Abu Bakar nggak ada di rumah. Maka Umar pun berlari menuju rumah Rasulullah. Ternyata udah ada Abu Bakar di tempat Rasulullah. Ini yang sahabat menyaksikan semua ya, yang ada di rumah Rasul. Dan Rasulullah udah kadung dapat penjelasan dari Abu Bakar di mana Umar tidak mau memaafkan Abu Bakar. Itu aduannya Abu Bakar. Disinilah kemanusiaan Rasul.
Jangan kita berlebih-lebihan sampai menjurus kepada kesyirikan. Nabi nggak tahu kalau nggak dibilangin. Nabi itu bukan Tuhan. Jadi ketika Aisyah dituduh zina, Nabi juga bingung gitu loh. Bener apa kagak? Sehingga Nabi menunggu keputusan Allah. Ketika kasus ini, Nabi pun nggak tahu. Jadi jangan sampai kita mengatakan dan mengagungkan Nabi seperti memiliki sifat ilahiyah wa rububiyah, nggak boleh. Nabi ya Nabi, lengkap dengan segala sifat kemanusiaannya. Maka ketika terjadi seperti ini, Nabi difitnah, keluarganya yaitu ya, Siti Aisyah difitnah, Nabi nggak nggak serta merta membela dan mengetahui apa yang terjadi, nggak bisa. Pasti Nabi, kalau Nabi kok tahu karena dibilangin oleh Allah. Kalau Nabi nggak dibilangin, Nabi nggak tahu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah ketika itu Nabi kan merasa gimana, kenapa Umar nggak maafin Abu Bakar gitu kan. Jadi ketika Umar masuk, Nabi mukanya udah berubah. Karena baru saja mendengar penjelasan dari Abu Bakar Siddiq tentang, ya Nabi, Umar nggak mau maafin saya. Nggak lama Umar masuk, muka Nabi itu udah merubah. Dan alangkah takut dan gelisahnya. Siapa yang takut gelisah? Abu Bakar. Dia merasa bersalah. Maka seketika sebelum Nabi memarahi Umar bin Khattab, Abu Bakar berucap, tidak, ya Rasulullah, saya yang salah, saya yang salah, saya yang salah. Jangan sampai Nabi marah sama Umar. Rupanya Umar yang baru datang pun merasa nggak enak hati dan berkata, tidak ya Rasulullah, saya yang salah, saya yang salah. Abu Bakar berkata lagi, tidak ya Rasulullah, saya yang salah, saya yang salah. Melihat itu semua sahabat tersenyum. Lihat dua orang yang putih bersih hatinya ini. Namun kembali Nabi mengucapkan tentang keutamaan yang Abu Bakar Siddiq yang tadi saya ucapkan hadisnya. Maka para sahabat tuh heran bagaimana Abu Bakar Siddiq punya kedudukan setinggi itu. Baik di mata Allah maupun di mata Rasulullah. Kuncinya apa? Arafah. Kuncinya apa? Arafah, sahabat, Arafah. Allahu Akbar. Kok Arafah, Ustaz? Emang udah pada ini, pada haji? Bukan itu maksud saya. Kuncinya adalah ketika ditanya, ya Abu Bakar, kaifa arafta rabbaka? Ya Abu Bakar, kok lu bisa banget kayak begitu gitu. Kok dahsyat banget lu punya iman. Kok lu bisa kayak begitu? Apa sahabat, apa kata kata Abu Bakar Siddiq? Jawaban ini yang perlu antum hafalkan. Araftu rabbi bi rabbi, laula bi rabbi ma araftu rabbi. Abu Bakar Siddiq itu jawabannya. Araftu rabbi, telah arafah, telah kenal. Araftu aku, bi rabbi dengan Tuhan aku. Laula bi rabbi. Bi rabbi karena Tuhan aku. Walaula bi rabbi, dan kalau tidak karena Tuhan aku, ma araftu rabbi. Aku nggak kenal Tuhan aku. Araftu rabbi bi rabbi, laula bi rabbi ma araftu rabbi. Aku kenal Tuhan aku karena Tuhan aku. Kalau tidak karena Tuhan aku, tentu aku tidak kenal Tuhan aku. Artinya Allah lah yang meletakkan itu di hati Abu Bakar Siddiq. Nah, haji yang diawali dengan Arafah menuju ke situ. Menuju ke situ. Ya, ya Rob. Maka Al-Hajjil Arafah, kata Nabi. Haji itu Arafah. Ente nggak bisa tawaf, badalin. Ente nggak bisa jumroh, badalin. Ya, ente nggak bisa tawaf, batal haji ente. Nggak bisa dibadal itu Arafah. Wukuf Arafah tuh nggak bisa dibadal. Beredar di TikTok, saya lihat baru tadi malam. Orang lagi di Arafah, pakaian ihram, dipegang handphone, dia main game. Allahu Akbar. Dia main game Tetris, bayangin coba.
Ada orang tuh dia ya setengah dia mungkin megang handphone untuk dakwah barangkali, kita prasangka baik, ustadz kita lah teman kita. Di depan Ka'bah, depan Multazam, masih pakaian ihram, baru wukuf, baru tawaf. Dia orang keluarkan handphonenya bukan berdoa di situ. Dia main game. Ya Robbi, ini orang benar-benar nggak kenal Tuhan banget gitu kan. Walaupun dengan pakaian ihram dan dengan depan Ka'bah masih aja kayak begitu. Depan Ka'bah ini. Ya Allah ya Rabbi. Hadirin sekalian dimuliakan Allah. Kembali ke cerita awal, bagaimana Ibrahim mengenal Tuhannya. Sampai bilang kayak begitu. Rupanya Allah mengujinya. Dan antum semua sudah mengetahui cerita lengkapnya ketika udah lama nggak ketemu. Udah hampir 7 tahun nggak ketemu. Ibrahim alaihissalam mimpi menyembelih Ismail. Dan itu disampaikan oleh Ibrahim sendiri. Bijaknya Ibrahim mentang-mentang. Nggak mentang-mentang jadi orang tua. Kebanyakan kan orang tua kan mentang-mentang kan. Kita yang paling tahu urusan anak. Gitu kan. Anak nggak dapat kesempatan untuk ngomong. Anak nggak dapat kesempatan untuk menyampaikan dan menjelaskan. Saya mengoreksi diri saya untuk itu juga. Sama-sama kita koreksi diri teman-teman sekalian. Ini firman Allah. Udah pasti. Udah jelas. Udah mutlak. Nggak boleh dilawan, nggak boleh dibantah. Tapi Ibrahim masih mengajak anaknya diskusi. Mazaroyuk, apa pendapatmu? Telah bermimpi, aku menyembelihmu atas perintah Allah tentunya. Coba kalau itu terjadi sama kita. Kita berpulang dari luar kota dah. Pulang, nah sini nak. Ada apa pak? Bapak mau motong kamu. Buset. Ini ngimpi, Pak. Ngimpi apaan, Pak? Bapak aja sendiri, lu aja sendiri, kata anaknya. Kalau anak zaman sekarang begitu. Jauh-jauh datang mau motong. Hadirin, apa jawaban daripada Ismail kecil? Jawaban inilah yang membuat bulu kuduk kita merinding. Dia sanggup menjawab, dan jawabannya saking dahsyatnya, diabadikan dalam Al-Quran. Allah cantumkan dalam Al-Quran itu. Jawaban Ismail ketika ayahnya mau menyembelihnya. Qala, ya abatif al-ma tu'mar, satajuduni insyaallah minas sabirin. Allahu Akbar, jawabannya dahsyat banget. Ya aba, ya wahai bapak, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Coba itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga aku dan kau mendapati aku, dan Allah menunjuk aku, dan aku mendapati diriku sebagai orang yang sabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Coba kalimat itu yang diucapkan. Allahu Akbar. Tapi kalau kita lihat buka hadis, atau buka asbab, atau buka tafsir, atau buka sarah daripada penjelasan, daripada hadis dan daripada ayat, penjelasannya adalah Ismail kemudian mengajukan syarat. Gitu. Syaratnya lebih mengagumkan lagi. Apa itu? Tolong sing-singkan dengan baju ayah. Emang kenapa? Saya takut kecipratan darah dan ibu akan sedih melihat itu. Bayangin. Dia masih mikirin emaknya, Siti Hajar. Jangan sampai emak tahu. Nggak ada lagi kisah indah seperti itu. Nggak ada lagi kisah dahsyat seperti itu. Dan itulah manusia pilihan yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Bukan Allah setir, tapi memang mereka hebat. Bukan Allah atur, karena mereka memang dahsyat. Bukan Allah mengatur, menyetir dan menentukan, tidak. Memang mereka yang dahsyat. Makanya Allah puji. Kalau Allah atur sedemikian rupa, ya Allah nggak akan muji dong.
Emang begitu dong. Nabi diuji berkali-kali oleh Allah, lolos semua, maka Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini berada pada akhlak yang azim, yang mulia, yang agung, yang besar, yang luar biasa. Sampai dipuji oleh Allah begitu. Karena akhlaknya Nabi dahsyat. Kenapa saya katakan Nabi nggak diatur, Nabi nggak disetir? Lah, Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta, datang ke Nabi, dan Nabi melengos. Kalau diatur, disetir, ditentukan, pasti Nabi nggak begitu. Nabi melengos. Jadi Nabi memalingkan wajahnya, Nabi menghadap kepada Abu Sufyan yang lagi datang. Dan dilalah kok datangnya barengan. Abdullah bin Umi Maktum ini orang miskin dan buta. Sementara Abu Sufyan itu adalah penguasa raja. Jadi Nabi memalingkan wajahnya dari Abdullah bin Umi Maktum menghadap kepada Utsman bin Affan. Ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla. Anja'amul dan seterusnya. Ditegur oleh Allah. Hebatnya dan cintanya Allah kelihatan dari ayat itu. Allah menggunakan struktur bahasa orang ketiga tunggal. Misalnya, misal Ustadz Kholis bersalah sama saya tegur begini, ya. Ente salah, gitu. Itu nggak sopan, itu nggak ada akhlak. Saya pakai bahasa orang ketiga begini. Saya punya teman saya ini mengatakan ini, padahal ini salah. Nah gitu, itu akhlak. Pakai orang ketiga, nunjuknya ke sono, walaupun yang diperingatin ini. Bisa saja Allah berfirman, kamu ya Muhammad bermuka masam, bisa aja. Tapi Nabi dicinta oleh Allah luar biasa, dan Allah menggunakan orang ketiga tunggal. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam. Luar biasa. Luar biasa. Jadi sahabat sekalian, para tokoh yang kita bicarakan dalam topik kali ini adalah memang tokoh-tokoh dahsyat. Memang tokoh-tokoh luar biasa. Ismail kecil pun bisa saja dia jawab, nggak mau. Enak aja, mau beristiqorohlah lagi kepada Allah. Memohonlah lagi kepada Allah. Memohon dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Ismail bilang, ya kalau ini akhir hidupnya yang Allah minta, yang Allah perintahkan, oke, nggak apa-apa. Di tubuhmu. Tajamkan pisau itu ya ayah, sehingga bisa memutus tali nadikus dengan segera. Kan kalau umpamanya tumpul lama, ntar berubah pikiran gitu kan. Itu permintaan daripada Ismail alaihissalatu wassalam. Pisau ditajamkan, lengan baju dising-singkan. Ismail sudah tak pakai baju, dibaringkanlah, ditutupi baju itu, ya, ditutupi wajahnya. Seketika Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pisau yang tajam menyentuh leher Ismail, maka ternyata yang disembelih oleh Ibrahim alaihissalam adalah seekor domba. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Cerita ini mungkin antum sudah dengar, tapi mudah-mudahan ini ada hikmah yang antum dengar, bahwa begitulah. Ada diskusi dalam keluarga. Ada keputusan yang mesti diambil bersama. Bukan mentang-mentang. Sebagai sekarang yang memiliki jam terbang dan pesantren, nah sekarang yang alhamdulillah, saya berani mengatakan kepada orang tua adalah, jangan masukin anak ke pesantren kecuali atas permintaannya atau persetujuannya minimal. Penting itu. Kalau anak kita nggak mau, maka dia akan menjadi duri dalam daging. Baik di pesantren itu,
maupun di kehidupan setelah pesantren bagi si anak itu. Harus, kalau mau niat dari awal, ditunjukin, diceritain tentang ini, nikmatnya, kemandiriannya, dan seterusnya, diceritain sehingga ada keinginan tuh anak gitu loh. Kalau nggak ada, jangan. Kalau dia nggak mau, jangan. Ibrahim aja ngajak anaknya diskusi, lu siapa? Gitu kan. Lu siapa, Pak? Ibrahim bukan, siapa bukan? Lah kok berani-beraninya? Jangan dong. Ajak diskusi anakmu kalau kau akan mengambil sesuatu keputusan yang menyangkut kehidupannya kelak. Pokoknya kamu mesti sekolah ini. Ya nggak jadi apa-apa tuh anak. Kenapa? Karena itu kan keinginanmu, bukan keinginan anak. Pokoknya harus masuk pesantren. Nggak jadi apa-apa tuh anak. Kan bukan keinginannya dia. Keluar pesantren, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa baca kitab, nggak bisa bahasa Arab, nggak ngapal Quran, nggak ngerti hadis. Bahaya kalau begitu. Dan pesantren dikumpulin dah orang-orang yang gagal akhirnya. Nggak naik kelas nih, oh bandel, masuk pesantren. Berantem mulu nih, bandel nih, masuk pesantren. Kalau cerita masuk pesantren kayak gitu, maka pesantren isinya tempat penampungan anak bandel dan bego. Mohon maaf, karena kita salah memandangnya. Kalau ikannya. Tapi ada yang serius, ya, ya jelas ada banyak. Maka tapi jangan sampai itu salah satu oknum orang tua melakukan itu sehingga kena imbasnya. Anak yang tadinya betul-betul niat tulus, orang tua yang telah benar langkahnya mendapatkan persetujuan dan keinginan dari anak supaya menjadi orang yang soleh sebagai penerus keluarga, tiba-tiba jadi bandel gara-gara berteman dengan anak yang bandel. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Begitulah dahsyatnya Haji Arafah. Ya, lain-lain kita bahas nanti soal wukuf dan sebagainya. Tapi Arafah itulah. Dan endingnya itu berkurban, karena memang itu ibadah yang apa ya, tertua. Ya, tertua. Dan menyembelih daging kurban pada hari tasyrik itu 10 setelah sholat ya, 11, 12, 13 sore sampai asar Dzulhijjah adalah kewajiban buat kita. Setiap tahun pasti timbul pertanyaan klasik. Satu orang satu, boleh nggak? Atau keluarga aja satu. Pertanyaan klasik begitu, boleh nggak buat orang yang sudah meninggal? Boleh nggak motong kuku? Selalu aja begitu. Bagi yang berkorban, dan seterusnya, dan seterusnya. Mohon penjelasan saya sebagai penutup ini diingat-ingat sehingga tidak lagi menimbulkan pertanyaan yang berulang-ulang. Dalil perintah korban ada dalam surat Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Berarti perintah Allah berkorban itu. Bagaimana aplikasi berkorbannya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Nggak sampai kamu kepada kebaikan kecuali kamu memulai menginfakkan yang kamu cinta, yang kamu suka. Jadi bagaimana dong korban? Ya ente mampunya seberapa. Gitu loh. Ya, ente mampunya sapi apa kambing? Sapi. Ya bismillah sapi dong. Ente mampunya kambing. Ya saya mampunya kambing. 3 bisa sih. Ya 3 beli. Ya, diingat-ingat. Jangan pakai tanya lagi. Anaknya kan cuma 1. Ya nggak apa-apa. Anaknya 5. Jadi mau berkorban kambing 7. Suami istri, anak-anak 5. Ya boleh.
Kalau mampu. Bapak ibu udah meninggal, mertua udah meninggal, bapak ibu, mertua ibu, mertua perempuan berarti 4. Saya mau anak 5, sama saya 7, 7 sama 4 berarti 11 ekor. Boleh. Aduh, nggak ada apa-apa sama sekali. Tabungan juga nggak ada. Ada dikit duit, cuma bisa 1 ekor kambing. Ya boleh. Atas nama seluruh keluarga. Jadi jangan dibikin ribet gitu loh. Tolong ingat-ingat terus ini ya. Tolong ingat-ingat supaya tidak menimbulkan pertanyaan klasik tiap tahun. Hewan kurbannya saya taruh di Sumbawa, Ustadz, yang jauh, yang jarang. Di sini udah banyak makan yang motong hewan udah banyak. Ya boleh. Ah, saya mau motong di sini aja, Ustadz. Untuk lingkungan, biar terjadi. Boleh. Ustadz, dagingnya saya mau makan sebagiannya supaya saya... Boleh. Dagingnya sebagian di rumah mau bikin sop, mau sate. Boleh. Jangan dibikin ribet. Mau motong kuku nih Anda lagi sebelum motong. Boleh. Lah tuh hadisnya kan, jangan potong kuku sebelum dipotong. Itu buat kambing, bukan buat ente. Ente punya udah beli hewan kurban nih. Udah masuk waktunya nih. Tinggal berapa hari. Jangan dipotong jenggotnya. Jangan dipotong bulunya. Jangan dicukur bulunya. Jangan dipotong kukunya. Jangan khawatir kena cacat. Akhirnya nggak bisa dibikin hewan kurban. Khawatir kita kena kupingnya bolong, ntar nggak boleh, nggak sah jadi hewan kurban. Dia potong kakinya berontak, kambing jatuh, gigi copot, nggak boleh hewan kurban. Maka kalau dia niat buat hewan kurban, udah deket harinya, kasih makan aja, rawat aja, supaya ntar bisa dipotong. Dan jangan motong jenggotnya, jangan motong bulunya, jangan cukur rambutnya, jangan potong kukunya. Buat kambing, bukan buat ente. Ini kan ada orang kita yang nggak boleh motong, sampai panjang banget. Ya nggak mungkin satu sunnah menyalahi sunnah yang lain. Sunnah Nabi itu mau ente punya hewan korban ke, ente mau motong ke, kukunya udah panjang, harinya hari Kamis ya potong. Itu sunnah, bagian daripada sunnah. Nggak mungkin satu sunnah menyelisih sunnah yang lain. Nggak. Siapapun yang niat berkurban, kurban tuh yang ditunjuk tuh pelakunya tuh si kurban. Maka jangan potong kukunya. Bukan potong kuku ente, jangan potong kuku kurbannya. Ingat-ingat itu semua. Semoga ini menjadi pertanyaan terakhir yang tidak lagi diulang tiap tahun. Saat saya punya orang tua udah meninggal, boleh nggak saya potong korban buat dia? Ya Allah. Baru dibilangin. Nanya lagi begitu. Jangan. Boleh. Karena Nabi memotong 1 ekor kibas ditujukan untuk Khadijah dan untuk umatnya. Oh, yang miskin, Nabi udah badalin untuk umatnya yang miskin potong. Terus kalau punya duit tapi nggak berkorban gimana? La takrobana musallana. Jangan dekat-dekat masjid Sami, kata Nabi. Nabi ancam loh. Punya duit tapi pelit. Gitu ya. Terus gimana hewan kurbannya? Jadi gini. Masa iya sih tabungan lo jutaan, miliaran, hewan motong cuma 1 ekor? Masa iya sih? Tapi kan ini kan udah gugur kewajiban. Ya gugur sih gugur. Cuman lo peletnya naudzubillah min zalik. Dah begitu aja. Ya. Pelit, nauzubillah, jahat, cenderung jahat. Cenderung cari aman. Ya Allah alam bisawab. Masih 10 menit lagi. Saya persilahkan kembali ke Ustaz Khalid. Tafadhal. Baik, alhamdulillah, syukurillah. Baik jemaah yang berkah Allah, alhamdulillah kita sudah mendengarkan eh, kisah-kisah tentang yang melatari terjadinya syariat kurban maupun tadi tentang bagaimana Arafah ya, yang mengingatkan kita tentang kisah-kisah
Nabi Adam dan juga kisah-kisah para sahabat Nabi, bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu yang disebutkan orang yang termasuk sahabat Nabi yang paling pertama masuk surga dari umat Nabi Muhammad SAW. Sahih riwayat Tirmizi. Dan tentu tadi soal potong kuku itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan itu, dan mudah-mudahan sudah jelas ya, karena ini memang wilayah ada yang khilafiah juga, tapi tentu tidak. Saya mengikuti pendapat Kiai Mustafa Yakub juga, Ustaz, almarhum ya, yang juga mengatakan satu hadis satu dengan hadis yang lain itu harus dijelaskan dengan berbagai macam versi sehingga tidak salah memahami sebuah hadis yang secara tekstual seolah-olah ada larangan memotong gitu ya, padahal itu adalah dimaksudkan ke apa namanya hewan kurbannya gitu ya, Pak ya. Baik, silakan ada yang ingin bertanya, silakan tentang tema kita yang saat ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi kita untuk terus berazam untuk pergi haji gitu ya, dan Allah yang akan memampukan kita insya Allah, dan tentu yang juga akan memampukan Allah yang memampukan kita untuk yang berazam untuk kurban di tahun ini. Silakan Bunda Dian dari Bekasi. Ya, terima kasih Ustadz Holis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Babe, kan waiting list haji untuk Indonesia itu kan panjang sekali gitu dan lama. Ya. Sementara kalau saya menyarankan ke anak-anak saya untuk umroh di bulan Ramadan itu kan pahalanya sama. Apakah itu boleh atau lebih baik haji dulu atau gimana? Itu Babe. Terima kasih, itu aja. Baik, umroh itu sunnah, Bu. Haji itu rukun Islam. Jadi nggak bisa ditukar, nggak bisa ditawar, nggak bisa diganti. Dan saran itu sebaiknya jangan dilakukan. Tetap Gitu. tetap haji. Haji itu rukun Islam. Jadi Hmm. ntar cuman kepengen lihat Ka'bah doang tujuannya. Cuman kepengen lihat Ka'bah doang. Adapun tentang pahala, ya, orang yang umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji. Bersedekah 1 piring gandum kepada orang lapar itu hadiah pahalanya lebih besar daripada haji. Hilangkan lapar seseorang itu lebih besar daripada haji, Bu. Kalau lihat pahala. Ya. Jadi saran saya, kalau mampu ya segera bisa diberangkatkan dengan antrian yang baik, atau Ibu dapatkan informasi yang lengkap dan detail. Ibu punya visa Korea misalnya, lalu berangkat haji dari Korea, nggak pakai daftar tunggu tuh. Orang-orang Islam di Korea tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Ya, saudara saya namanya Pak Malik, dia tinggal di Melbourne, dia PR di Melbourne, permanent resident di Melbourne. Ya, dia sarankan kepada jamaah haji Indonesia yang punya duit lebih berangkat ke Melbourne. Sampai musim haji, dia ntar urusin, dia berikan visa dari Australia tahun itu, daftar tahun itu berangkat. Jadi bisa lakukan hal itu tanpa mengurangi jatah orang Indonesia. Nah, itu bisa dilakukan, ya. Perusahaan titik-titik di Melbourne, temannya, sahabat saya, saudara saya, temannya Pak Malik ini, dia bisa mempekerjakan kita selama 3 bulan sebagai karyawan toko. Berdasarkan surat itu, masuk musim haji, kita ntar dapat keringanan dan diizinkan berangkat haji selama 20 hari misalnya. Kita hajinya pakai paspor Indonesia dengan visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia. Paspor Indonesia. Kita akan bersama-sama, entah kan diperiksa nama kita, yang penting ada dalam daftar yang telah masuk ke dalam sistem haji di Saudi Arabia. Jadi bisa begitu, santai aja, asal tahu ilmunya, semua
bisa lancar gitu. Masya Allah, wah, ada solusi nih. Iya. Saya juga pergi ke Australia kan juga tiketnya nggak terlalu mahal ya, Mbak ya, masih bisa terjangkau lah ya. Iya, ya ke Australia tiketnya mungkin 5 jutaan, pulang balik 10 disiapin, tambahan 10 juta, dan hidup di Australia selama 2 bulan itu kira-kira berapa duit, berhemat, lalu masuk musim haji, lalu kemudian berangkat dan pulangnya lagi ke Australia, dari Australia pulang ke Jakarta, Indonesia gitu. Hmm. Baik, Iya. Kalau Bu Dian koneksi Terima juga kasih Ustaz. Terima niat kasih. untuk hajinya tetap ya, walaupun pengen umroh di Ramadan silahkan, itu juga tetap, Iya. tapi tidak kalau menggugurkan, itu tidak bagus nah kan. Iya. tidak Yang menggugurkan kewajiban ya. dari Australia, nah kita pikir-pikir barengan ya. Wah, jadi terinspirasi, Beh. Ayo barengan, Beh. Insya Allah ya kita kumpulin duit sampai kita bisa berangkat haji. Alhamdulillah. Iya, terima kasih Silakan, Ustaz. Terima Bunda kasih Mimin. Mbak Dwe. Ya, Assalamualaikum Mbak Be. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita udah berhaji, terus kita punya uang lebih nih ceritanya. Kan biasanya orang pergi lagi umroh gitu-gitu ya, nggak apa-apa. Nah, tapi ingin memberi, udah melaksanakan aja. Maksudnya ingin memberi tuh kita kasihnya umroh kepada orang-orang. Apakah baiknya kita memberikan umroh atau haji? Karena kan uang kita tuh cukupnya hanya untuk umroh, tapi ini memberi loh ke orang gitu maksudnya. Jadi Kalau pilih atau umroh. umroh karena cukupnya buat umroh gitu. Oh, nggak apa-apa walaupun itu kan sunnah ya. Kalau cukupnya haji ya haji. Kalau cukupnya umroh ya umroh. Kalau ternyata uangnya berlebih ya afdol banget kita berangkatin orang haji. Iya. Afdol Tapi kan banget. misalkan uangnya banyak gitu, kita bisa ngasih juga umrohnya itu beberapa orang. Kalau haji kan misalnya cuma bisa 2 orang, atau kalau umroh kan bisa jadi kita kasih 6 orang gitu. Jadi bagusnya yang mana gitu? 10 orang ibu umrohin dengan 1 orang ibu hajiin tetap lebih mulia 1 ibu hajiin. Oh ya. Tidak 40 orang umroh ibu umrohin daripada 1 orang ibu hajiin masih lebih utama ibu hajiin. Saya tambahin dah 100 kali orang ibu umrohin dan 1 kali orang ibu hajiin itu tetap lebih afdal ibu hajiin. Bahkan Bu, 1000 kali umroh nggak akan bisa mengalahkan 1 kali haji. Iya, Ada. Ya. Karena haji betul-betul rukun Islam. Iya. Haji ada rukufnya. Itulah yang tidak bisa dinilai dengan gedean mana. Bahkan hajil mabrur kata Nabi, laisa lahu jaza illa jannah. Haji yang mabrur nggak ada balasan sama sekali. Laisa lahu jaza, baginya nggak ada balasan kecuali surga. Iya. Berarti kalau misalkan kita punya dana pun, misalnya kita pergi yang kedua kalinya atau ketiga kalinya gitu misalnya, lebih baik menghajikan orang dong ya. Lebih baik menghajikan orang dong kalau kita mampu. Oh Kok iya. saya sendiri beberapa kali karena saya dihajiin sama orang. Ya dari haji saya pertama dihajiin sama orang. Sampai kemarin 2 bulan lalu yang saya cerita kemarin tuh, seorang yang sangat tinggi jabatannya dan punya dan bisa leluasa itu mengatakan, Ustaz Ikal pengen berangkat haji. Sampai nanya gitu kan. Kalau saya bilang iya berangkat udah. Cuma saya pikir kayaknya nggak enak ya. Udah cukup ya. Kecuali kalau nanti saya haji sama istri sama anak-anak dan membimbing jamaah, barangkali saya pikir-pikir gitu. Iya. Ini banyak sekali ya di kalangan kita tuh sebenarnya gini, orang-orang, oh ya udah kita umroh keluarga, padahal ada yang belum berhaji. Jadi pemahaman untuk haji ini kan sebenarnya harus sangat, itu wajib, yang wajib saya selalu bilang yang wajib tuh haji gitu. Iya betul. Nggak umroh, tapi setelah umroh ke Eropa kemana, padahal itu kan uangnya cukup gitu loh buat berhaji. Iya betul. Hajinya tuh dilupakan gitu. Jadi saya sekarang tuh kan orang bilang umroh aja lah daripada haji mah masih lama, selalu begitu gitu. Iya. Jangan nggak ngerti Arafah ya, nggak ngerti Arafah dia. Iya. Kalau saya udah sampaikan gitu yang kayak gitu, tapi kekuatan itunya tuh kurang gitu karena biro umrohnya lebih kuat daripada kita. Iya. Mudah-mudahan ini jadi pengingat untuk kita ya, Bu Mimin ya. Semuanya untuk menyerap.
haji. Itu Azam wajib haji. hukumnya soal. Bunda Dina, silakan Bunda Dina. Assalamualaikum. Lanjut. Salam. Assalamualaikum B. Waalaikumsalam. B mau tanya yang terkait visa yang tadi, itu visa kunjungan biasa atau ada visa khusus yang pertama? Yang kedua, kalau misalkan kita memiliki keterbatasan secara dana ya, tapi sudah mendaftar haji reguler gitu. Nah, bisa memilih nggak karena waktu tunggu yang lama tadi gitu. Sedangkan kita ada dana pendidikan untuk anak nih gitu. Bisa nggak sih gitu misalkan kalau kita prioritaskan hajinya terlebih dahulu gitu karena memang pendidikan kan masih berlanjut masih lama gitu. Misalkan kita pilih salah satu dulu nih, entah itu ngambil plus, entah itu furoda atau seperti apa gitu. Yang penting kan haji menggenapkan rukun Islam gitu. Mohon sarannya. Baik. Makasih Bu ya. Saran saya Bu, berhaji dengan normal. Saya tidak menyarankan furoda, karena furoda sebenarnya adalah undangan yang diberikan oleh Raja Saudi Arabia kepada orang-orang khusus. Dan furoda melihat daripada kuota. Ketika kita banyak furoda, karena kita memang banyak jemaah Islamnya, sebagai negara muslim terbesar, sehingga diberikan jatah undangan dari Raja. Betapa zolimnya orang yang menjual belikan undangan itu. Saya ngomong begini beresiko loh. Dan pernah saya sampaikan di podcast saya, dan saya taruh di Instagram saya. Yang hujat saya itu adalah teman-teman ustadz-ustadz. Dan ustadz-ustadz terkenal itu yang biasa menggunakan itu tuh marah-marah sama saya. Ente nggak ngerti hukum. Sampai ngomong begitu sama saya, Bu. Dan mengatakan Froda tuh boleh-boleh aja. Saya sih amit-amit bisnis dengan seperti itu, beneran. Saya takut. Tapi kalau ada di antara Anda yang seperti itu dan boleh, saya tidak melarang dan tidak mengharamkan. Sama seperti perdebatan rokok gitu loh. Saya nggak akan merokok sampai kiamat. Tapi saya nggak berani mengatakan teman yang merokok itu ente kafir, ente salah, ente error, ente neraka, gitu. Jadi ini betul-betul kalau Ibu bertanya pada saya nggak mau furoda. Saya maunya haji plus atau haji yang daftar. Karena furoda adalah undangan dan sebagian dijual. Boleh, silahkan aja. Saya nggak berani mengatakan itu. Tapi buat saya punya prinsip seperti itu, gitu loh. Seperti rokok tadi. Rokok haram, tapi saya nggak ngerokok. Ya enggak, tapi saya nggak mungkin. Karena ada pendapat lain yang menyatakan boleh. Nah, kayak begitu statusnya, gitu. Sama dengan status yang lain lah, hukum-hukum yang lain ya, yang dihukumkan boleh nggak bolehnya. Saran saya, Ibu punya trik yang seperti saya lakukan tadi, gitu loh. Visanya visa biasa. Visanya visa haji yang keluarkan pemerintah Korea karena Ibu lagi ada di Korea. Visanya berarti ke Koreanya visa biasa ya, visa kunjungan biasa ya, ya. Korea nggak pakai visa. Australia nggak pakai visa. Cari negara yang nggak pakai visa. Ada 60 negara yang kita nggak pakai visa. Datang ke sana dan bisa berangkat. Thailand, Singapura, Brunei, Hong Kong, dan lain-lain. Inggris, Eropa pakai visa, repot. Ya nggak repot sih, cuman biayanya buat daftar visa Schengen aja kan udah 6 juta sendiri sekarang. Ongkosnya bisa 10, pulang balik 20, visa dan tiketnya aja udah 26 juta, belum ongkos biaya hidup yang ada di sana, gitu. Ya kalau cukup dana, hitung-hitung, tetap plus lebih mahal daripada reguler dari negara orang. Kan enak tuh. Anak saya misalnya, dia kuliah di Jerman misalnya. Musim haji, wah, tahun itu daftar, tahun itu berangkat. Ya kan? Para pelajar-pelajar kan langsung aja gampang berangkat haji kan? Gitu. Akalin kayak begitu aja. Aisyah. Ya, karena beberapa teman juga seperti itu gitu. Jadi yang tugas belajar gitu kebanyakan sekalian gitu berangkat dari sana gitu. Iya, jadi enak begitu. Jadi bisa diakalin dengan cara begitu. Kita pakai negara orang, nggak negara yang keribedan.
Negara yang keribedan itu bernama negara Indonesia. Keribedan. Dana hajinya diputer sampai nggak ada. Sehingga apa ya? Sehingga menyulitkan. Mau bangun tower 6 triliun saya lagi berusaha itu. Alhamdulillah sekarang udah ada jalan ya. Nggak bisa, padahal duit 178 triliun mangkrak di bank. Begitu dipinjem 6 triliun kagak ada. Lah kemana tuh duit? 178 triliun dana abadi umat dipakai buat yang lain. Kan nggak boleh begini ceritanya kan. Kalau itu dikelola dengan baik, nggak ada sistem antrian yang kayak begitu. Nih saya ceritain sistem antrian itu kayak apa. Oh, udah lewat waktunya. Ntar kapan-kapan saya bikin khusus. Kenapa tuh bisa terjadi antri sepanjang itu tuh kenapa? Saya tahu kuncinya. Karena saya pernah menjadi duta di BPKH. Saya pernah menjadi ambasador di Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Baik, kita ketemu lagi pada pekan yang akan datang dengan topik tentang keluarga, mungkin dengan hikmah berkurban, insya Allah. Mari kita doa. Subhanakallah bihamdi subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khairan Beh atas inspirasi nasihatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan Alhamdulillah. kita punya banyak cara ya. Ikhtiar ada, harus dilakukan untuk bisa berhaji segera, dan mudah-mudahan Allah memampukan kita dari segi biaya, tenaga, kesehatan gitu ya, sehingga tidak Jadi dulu tuh saya tuh kalau orang nanya bagaimana cara berangkatnya, langsung saya kasih nomor Pak Malik aja nih, hubungin Pak Malik, lu berangkat dari Australia sana dari dulu. Gitu. baik Beh, Masya Allah ya, jadi tertarik nih Beh. Kayak kita ya. Iya, karena Ya. ada juga sahabat saya juga yang menyarankan memang kalau saat ini kan antrian begitu panjang, dari mulai anak kecil sudah didaftarin haji Beh. Bisa juga seperti itu, bisa Jadi juga. masa tunggu 30 tahun itu ketika anak-anak kita sudah di usia yang memang saatnya bisa berhaji ya, alhamdulillah gitu ya. Tidak di usia-usia tua di atas 60 tahunan yang memang jadi kerepotan sendiri ya Pak ya, ketika haji di usia-usia yang sangat tua itu ya. Mm-mm. Nah, insya Allah kita bisa niat semua ya. Assalamualaikum saudara-saudara sekalian. Ya, akhi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, inilah inspirasi pagi ini, bisa berhaji dengan cara-cara yang tentu bisa dilakukan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan tetap kita dengan harta kita, dengan kesempatan kita, dengan kesehatan kita. Mudah-mudahan dengan itulah Allah mudahkan kita, panggil kita dengan eh, kemudahan semuanya, bisa pergi haji dengan tahun yang pas kapan kita berangkat haji, dan ini sebuah azam yang tentu harus dimiliki oleh seorang mukmin ya. Semuanya ingin pergi haji segera, ingin dapat menunaikan kewajiban kita di rukun Islam kita, yang mudah-mudahan kita semua Allah mampukan untuk segera pergi haji. Dan inilah ikhtiar kita, setidaknya kita dengan ngaji di pagi hari ini makin berazam untuk melakukan upaya yang maksimal dengan berdoa tutup kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa pergi haji. Dan mudah-mudahan ini pembahasan bukan yang terakhir. Kita akan terus membahas tentang bagaimana memotivasi kita, diri kita untuk lebih baik lagi. Dan sekali lagi saya ingatkan, di hari-hari menjelang Idul Adha ini memang hari-hari yang dimuliakan, dan disebutkan dalam surat Al-Fajr, wal Fajr walayalin asyr. Para ulama 10 malam yang disebutkan dalam surah Al-Fajr itu adalah, yang dimaksud adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah, dan itulah keutamaan yang begitu banyak di bulan Dzulhijjah ini yang harus kita isi dengan berbagai macam ibadah dan amal soleh. Salah satunya dengan berpuasa, bersedekah, dengan sholat-sholat sunnah yang banyak, tilawah Quran, dan kebaikan-kebaikan lainnya, yang mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala kita, dan juga kita mendapat keberkahan di bulan ini dengan menjumpai Idul Adha dengan penuh kehusyuan, dan mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, dari mulai amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dan juga
kurban kita. Amin Allahumma amin. Baik jamaah Allah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.